Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah karya Esa Mintarja yang berjudul Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Baru kemudian, setelah mayat-mayat itu dibawa pergi oleh para pengawal, maka mereka yang meninggalkan barang-barangnya di pasar itu pun mulai berani mendekat. Meskipun ragu-ragu, mereka pun segera mengemasi barang-barang yang tersisa. Mereka menduga bahwa bencana yang lain masih akan menyusul jika kawan-kawan orang yang terbunuh itu akan datang untuk membalas dendam. Sementara ketiga orang yang membunuh mereka telah pergi. Namun pada itu kedua anak-anak muda itu menimbulkan berbagai dugaan pada orang-orang yang berada di pasar itu. Keduanya adalah anak-anak muda yang berani, yang memiliki kemampuan yang tinggi dan tingkah lakunya tidak sekasar ketiga orang yang telah membunuh lawannya. Apalagi dengan kelima orang yang terbunuh itu. Mereka tidak kalah tangkasnya dengan ketiga orang yang telah pergi itu, berkata seseorang. Dari mana kau tahu? Apakah kau mampu menilai perkelahian yang sama sekali tidak dapat ditebak ujung pangkalnya itu? Tidak, tetapi keduanya sama sekali tidak takut menghadapi ketiga orang yang telah berhasil membunuh 5 lawannya. Setelah pertempuran melawan orang-orang yang disebutnya berilmu hitam itu berakhir. Ya, 2 orang itu tidak takut melawan 3 orang. Tentu mereka bukan sembarang anak muda. Mengagumkan sekali. Alangkah bangganya orang tuanya. Pada itu seorang dengan tergesa-gesa, bahkan berlari-lari kecil, menuju ke pasar yang sibuk oleh orang-orang yang sedang mengumpulkan barang-barangnya itu. Ia sama sekali tidak menghiraukan ketika ia berpapasan dengan 3 orang yang tangannya basah oleh darah. Dengan dada yang berdebaran, orang itu langsung menuju ke pasar yang kisruh. Ia masih melihat beberapa orang dengan tergesa-gesa membawa barang-barang yang dapat dikumpulkan meninggalkan pasar itu. Apa yang sudah terjadi? Orang itu bertanya. Apakah benar terjadi perkelahian antara beberapa orang di dalam kelompok melawan kelompok yang lain? Ya, ada pertentangan segitiga. 5 orang terbunuh. Orang itu menjadi semakin gelisah. Dan tanpa bertanya lagi, ia pun langsung memasuki gerbang pasar itu. Ia menarik napas dalam-dalam ketika ia melihat 2 orang anak muda yang kemudian berdiri di depan sebuah warung yang mulai menutup pintunya dan mengemasi dagangannya. Aku tidak mau mengalami akibat yang lebih buruk lagi jika sekelompok orang lain berkelahi pula di pasar ini, berkata penunggu warung itu. Aku kira tidak akan terjadi lagi, desis salah seorang dari kedua anak-anak muda itu. Siapa tahu mereka mendendam kepadamu. Anak-anak muda itu tertawa. Jika terpaksa anak-anak muda saling berkelahi, tetapi jangan di pasar. Kedua anak muda itu tidak menyaut. Sementara itu orang yang tergesa-gesa masuki pasar itu pun segera mendapatkan kedua anak muda itu yang menyambutnya dengan senyuman yang hambar. Kalian tidak apa-apa? Bertanya orang itu. Tidak, ayah, jawab yang seorang dari keduanya. Apa yang telah terjadi? Mereka kemudian dengan lancar menceritakan apa yang telah terjadi di pasar itu. Orang-orang berilmu hitam yang tiba-tiba saja muncul di pasar itu, dan 3 orang yang agaknya sudah mengenal serba sedikit tentang orang-orang berilmu hitam. Salah seorang dari mereka menyebut dirinya Maisa Bungalan, ayah. Maisa Bungalan? Bukankah kau tahu dengan pasti
Apakah ia benar Maesa Bungalan atau bukan? Tentu bukan. Aku kira orang itulah yang bernama Linggojati, yang pernah berkelahi dengan Kakang Maesa Bungalan di kota raja. Orang itu menarik napas dalam-dalam, katanya. Untunglah bahwa kalian tidak terlibat dalam perkelahian melawan ketiga orang itu. Jika mereka menyerang, apa boleh buat? Ya, tetapi mereka bukan lawan yang dapat dianggap ringan. Memang tidak, Ayah, aku tahu. Tapi kami berdua agaknya akan mampu bertahan sampai Ayah datang. Orang itu mandang kedua anaknya dengan wajah yang tegang. Namun kemudian ia berkata, kau tentu tidak akan dapat memastikannya. Untunglah bahwa tidak terjadi sesuatu atas kalian. Ia berhenti sejenak lalu, tetapi apakah kalian mengatakan pada orang yang mengaku bernama Maesa Bungalan itu bahwa kau berdua adalah Maesa Murti dan Maesa Pukat, adik Maesa Bungalan dan anak Mahendra? Hampir berbareng kedua anak muda itu menjawab, tentu tidak, Ayah. Orang itu mengangguk-angguk, katanya. Baiklah, untunglah kalian tidak menyebut namaku. Lain kali baiknya kalian harus lebih berhati-hati. Apalagi jika kalian pergi berdua tanpa Ayah. Bukankah Ayah berjanji akan segera menyusul kami ke pasar setelah urusan Ayah selesai? Mahendra mengangguk-angguk lalu katanya, aku menjadi tergesa-gesa ketika aku mendengar kabar bahwa telah terjadi perkelahian di dalam pasar antara 5 orang, 3 orang dan 2 orang anak-anak muda yang telah terlibat, dan aku sudah menduga bahwa kalian berdua tentu terlibat di dalamnya. Kami tidak akan dapat tinggal diam, Ayah. Tapi sekali lagi aku peringatkan, hati-hatilah. Dalam persoalan yang tidak jelas sebaiknya kalian menunggu lebih dahulu. Tetapi kami memang sudah memperhitungkan sebelumnya, ya, bahwa akhir dari peristiwa itu adalah demikian. Mahendra menarik napas, kemudian katanya, marilah kita pergi. Mungkin kabar ini akan didengar oleh orang-orang berilmu hitam. Mereka akan beramai-ramai datang kemari. Kita tidak tahu pasti di manakah sarang mereka. Apakah jauh atau dekat, atau malah ada di sebelah pasar ini. 3 orang yang membunuh mereka telah pergi. Kita akan dapat menjadi sasaran kemarahan mereka. Kedua anak Mahendra itu mengangguk-angguk. Baiklah, ya, tetapi jika mereka datang dan mereka tidak menemukan siapapun di sini, apakah bukan orang-orang yang tidak tahu menahu inilah yang akan menjadi sasaran? Kita akan mengatakan kepada mereka bahwa pembunuh orang-orang berilmu hitam itu bernama Linggojati. Dengan demikian maka orang-orang berilmu hitam itu tentu akan mencari orang yang bernama Linggojati. Kedua anak muda itu tidak menyaut lagi, karena itulah maka mereka pun kemudian melangkah meninggalkan pasar itu. Di luar regol, Mahendra masih sempat mengatakan kepada beberapa orang bahwa salah seorang dari pembunuh orang berilmu hitam itu bernama Linggojati. Ya, Linggojati yang bergelar pembunuh orang berilmu hitam, desis Mahendra. Orang-orang di luar regol pasar itu sama sekali belum pernah mendengar nama Linggojati. Tapi nama itu pun segera menjalar dari mulut ke mulut. Tanpa mengerti ujung pangkalnya, mereka mengatakan kepada orang-orang lain yang dijumpainya bahwa telah terjadi perkelahian dan pembunuhan di pasar. Yang membunuh 5 orang adalah sekelompok orang yang dipimpin oleh Linggojati. Pembunuh, maksudku, yang bergelar pembunuh orang berilmu hitam, berkata seseorang kepada kawannya. Apakah ilmu itu mempunyai warna? Selain yang hitam, apakah ada yang merah, hijau, dan yang lain? Bertanya seorang kawannya. Yang mendapat pertanyaan itu hanya mengerutkan dahinya saja tanpa dapat menjawab sama sekali. Tapi seorang yang sudah tua yang dikenal sebagai seorang bekas prajurit menyahut, anak-anak muda yang bodoh, yang disebut ilmu hitam adalah ilmu yang dibayangi oleh kekuatan yang buruk, kekuatan roh-roh jahat dan hantu-hantu. Sedangkan ilmu putih adalah ilmu yang datang dari kuasa yang maha agung,
Yang mendengarkan penjelasan itu mengangguk-angguk, dan bahkan salah seorang dari mereka bertanya, "Jadi yang terbunuh itu adalah mereka yang mendapat kekuatan dari roh-roh jahat?" "Ya." "Jadi bagaimanakah akibatnya jika roh-roh jahat itu mengamuk? Roh-roh jahat betapapun besar kekuatan dan kuasanya, namun tidak akan dapat melawan kekuatan dan kuasa yang Maha Agung." Yang mendengar keterangan itu menarik napas dalam-dalam. Dengan demikian maka dalam waktu yang singkat, berita kematian orang-orang berilmu hitam itu pun segera tersebar di antara penghuni kota kecil itu, bahkan sampai ke pedesan-pedesan di sekitarnya. Tiap hari berita itu menjalar semakin jauh, bahkan lebih cepat dari perjalanan seorang perantau yang menyusuri jalan-jalan di bulak-bulak panjang. Tapi di samping berita yang disebarkan oleh Mahendra itu, ternyata tersebar pula berita yang lain. Ternyata 1-2 orang mendengar Linggodadi menyebut dirinya Mahisa Bungalan. Sehingga di samping Linggodadi, maka tersebar pula berita bahwa yang telah membunuh orang-orang berilmu hitam itu adalah Mahisa Bungalan, yang bergelar pembunuh orang-orang berilmu hitam. Dengan demikian maka berita yang kemudian sampai ke tempat yang jauh adalah bahwa Linggodadi bersama Mahisa Bungalan telah melawan orang-orang berilmu hitam dan membunuh 5 orang dari antara mereka. Dalam pada itu ternyata Mahendra dan kedua anak-anaknya pun tidak terlalu lama berada di kota kecil itu. Pada hari itu juga Mahendra menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang menyangkut perjalanan dagangnya. "Kota ini tidak aman lagi," berkata Mahendra kepada orang-orang yang berurusan dengannya. "Aku akan segera kembali." "Kapan lagi kau datang?" bertanya salah seorang dari langganannya. "Aku tidak dapat mengatakannya. Sebenarnya sekarang ini aku pun tidak ingin kemari, tetapi anak-anakku lah yang telah memaksaku. Mereka aku bawa ke kota raja. Tapi mereka tidak puas sebelum mereka melihat kota-kota lain, betapapun kecilnya. Di sini mereka telah melihat peristiwa yang mengerikan. Tapi persoalan itu tentu tidak akan berkepanjangan," berkata orang itu. "Kami mengharap kedatanganmu dengan batu jamrud. Ada orang kaya raya memerlukannya. Sedang orang yang lain lagi memesan batu akik mata kucing, tapi berwarna ungu seperti akik kumbang laras." "Ah, mana ada akik serupa itu?" "Ia pernah melihatnya, karena itu jika kau menemukannya, ia ingin membeli berapa saja harganya, atau dengan ditukar emas dalam bobot yang kau minta." "Baik, baik," jawab Mahendra. "Tapi aku masih harus bertanya-tanya tentang keselamatan nyawaku di sini. Bukankah kau tidak berurusan dengan orang-orang berilmu hitam itu, atau dengan pembunuh-pembunuhnya?" Mahendra menarik napas. Kawannya itu memang belum mengerti bahwa orang yang disebut bernama Mahisa Bungalan itu adalah anaknya yang mau tidak mau tentu akan menyangkut dirinya. Tapi di dalam urusan dengan kawan-kawannya tentang barang-barang dagangan serupa itu, Mahendra tidak pernah menyatakan dirinya sebagai seorang yang memiliki ilmu yang dapat dijadikannya kebanggaan. Bagi kawan-kawannya, ia tidak lebih dari seorang pedagang barang-barang yang khusus, besi aji, batu-batu berharga, dan permata. Meskipun kadang-kadang Mahendra juga membawa barang-barang lain yang dipesan oleh kawan-kawannya di kota-kota kecil itu. Demikianlah maka Mahendra pun kemudian membawa kedua anak-anaknya meninggalkan kota kecil itu. Seperti yang dikatakannya, sebenarnya ia sama sekali tidak akan datang ke kota terpencil itu, tetapi anak-anaknya mendesaknya untuk melihat bagian-bagian lain dari Singosari, sehingga akhirnya mereka justru melihat peristiwa yang sama sekali tidak diduganya. "Jika Mahisa Bungalan yang menjumpai peristiwa ini, akibatnya tentu lain," desis Mahendra di perjalanan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memandang ayahnya sejenak. Desis ayahnya itu sangat menarik perhatian mereka.
Sehingga Maesa Murti pun kemudian bertanya, "Mengapa jika Kakang Maesa Bungalan yang menjumpai peristiwa ini? Kakakmu tentu tidak hanya akan berhadapan dengan orang-orang berilmu hitam di kota raja. Ia sudah bertempur melawan orang berilmu hitam dan sekaligus terlibat dalam persoalan dengan Lingodadi. Dengan demikian maka peristiwa itu tentu akan terulang jika ia bertemu dengan kedua pihak itu sekaligus di sini. Jika benar orang itu Lingodadi, Ayah, agaknya ia memang orang yang kasar, yang aku kira tidak banyak bedanya dengan orang-orang berilmu hitam. Tetapi seorang yang lain yang agaknya mempunyai pengaruh yang kuat atas Lingodadi mempunyai sifat-sifat yang agak berbeda. Tetapi pada dasarnya mereka bukan orang-orang berilmu hitam," jawab ayahnya. Kedua anaknya mengangguk-angguk. Mereka masih berpacu meninggalkan kota kecil yang baru saja diguncang oleh peristiwa yang mengerikan itu. "Aku akan singgah di kota raja sebentar," berkata Mahendra. "Mudah-mudahan kita dapat mencapainya hari ini. Besok pagi-pagi kita meneruskan perjalanan pulang," berkata ayahnya. "Mengapa singgah di kota raja?" bertanya Maesa Pukat. "Lebih baik kita melalui jalan lain. Jalan yang belum pernah aku lihat." "Ah, kau ini, aku mempunyai keperluan di kota raja. Bukankah kau mendengar bahwa ada orang yang memerlukan jamrud yang baik dan akik mata kucing tetapi berwarna ungu seperti akik kumbang laras?" "Ah, ayah selalu memikirkan dagangan ayah saja. Kali-kali kita melupakannya dan bertamasya melalui jalan-jalan yang belum pernah kita lihat. Tidak ada salahnya jika kita bertemu dengan orang-orang berilmu hitam yang agaknya memang tersebar di mana-mana." Mahendra mengerutkan keningnya, tetapi ia pun kemudian tersenyum. "Maesa Murti dan Maesa Pukat, bukankah dengan demikian ayah dapat melengkapi kebutuhan kita sekeluarga? Kadang-kadang ayah harus pergi berhari-hari, bahkan sampai sebulan atau 2 bulan jika tugas memanggil, terutama dari istana Singosari. Jika pada kesempatan seperti ini ayah tidak menabung barang sedikit, maka pada suatu saat keluarga kita akan kehabisan kebutuhan hidup sehari-hari. Kita mempunyai sawah, ayah, tapi kita tidak sekedar makan hasil sawah. Kita perlu barang-barang kebutuhan yang lain, pakaian dan kadang-kadang juga perhiasan sedikit-sedikit bagi isi rumah kita dan bagi kita masing-masing. Tetapi Paman Witantra sempat melakukan pengembaraan yang jauh lebih panjang dari ayah." "Ada bedanya, anak-anak. Paman Witantra diam di sebuah padepokan. Ia tidak mempunyai kebutuhan yang banyak seperti kita. Keluarganya adalah keluarga kecil. Jika ada beberapa orang di padepokannya, maka mereka adalah orang-orang yang bekerja di sawah dan ladang, yang seolah-olah telah mencari makan bagi mereka sendiri. Tetapi kau tahu tidak ada orang lain kecuali paman dan bibimu. Sedangkan mereka sama sekali tidak mempunyai kebutuhan seperti kalian dan kakakmu Maesa Bungalan. Mereka tidak pernah memerlukan kain lurik hijau lumut, kamus dan tingmang bermata berlian, keris dengan pendok emas bersalut intan. Mereka juga tidak memerlukan kuda yang berbulu dawuk, tetapi kemudian setelah jemu harus diganti dengan yang berbulu merah tembaga." Ia berhenti sejenak lalu. "Tidak, anak-anak, mereka hidup dengan yang mereka punyai sehari-hari. Kuda mereka adalah kuda yang tegar dan kuat apapun warna bulunya. Tetapi kuda putih itu tentu karena ada gunanya. Mengapa dahulu pamanmu memerlukan kuda berbulu putih, tidak hanya seekor tetapi beberapa ekor, untuk membuat cerita tentang Satria Putih?" desis Maesa Murti. "Ya, ayah," tiba-tiba saja Maesa Pukat memotong. "Apakah salahnya jika sekarang lahir lagi Satria Putih untuk menghadapi orang-orang berilmu hitam, bukan untuk membayangi pemerintahan yang ada sekarang? Karena agaknya Tuanku Ronggowuni dan Tuanku Maesa Cempaka dapat memerintah dengan bijaksana
Meskipun mereka masih cukup muda,